Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 16 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Jehan Ayurbaba. Kepada Saudari Jehan, kami persilahkan. Selamat malam. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah di mana kita menemukan kelepasan dari dosa. Ayat inti terdapat di dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sang Pangeran Sorga telah menempatkan manusia pada kedudukan yang mulia. Hidup manusia telah dinilai seharga salib Kalvari. Dari kedalaman kehinaan dosa, kita dapat ditinggikan untuk menjadi ahli waris bersama Kristus, anak-anak Allah, serta Raja dan Imam bagi Yang Maha Tinggi. Ketika Kristus berlutut di tepi sungai Yordan setelah baptisannya, langit terbuka dan Roh turun dalam bentuk burung merpati, berkilau seperti emas, mengelilinginya dengan kemuliaan. Dan suara Allah dari surga yang tertinggi terdengar berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Matius 3:17. Doa Kristus bagi umat manusia telah membuka gerbang surga, dan Bapa menjawab dengan menerima permohonan bagi umat yang telah jatuh. Yesus berdoa sebagai pengganti dan penjamin kita, dan kini umat manusia dapat memperoleh jalan masuk kepada Bapa melalui jasa anaknya yang terkasih. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Gerbang surga telah terbuka, dan cahaya dari tahta Allah bersinar ke dalam hati mereka yang mengasihinya. Firman yang diucapkan kepada Yesus di Yordan mencakup seluruh umat manusia. Allah berbicara kepada Yesus sebagai wakil kita. Dengan segala dosa dan kelemahan kita tidak dibuang sebagai sesuatu yang tidak berharga. Kemuliaan yang bersemayam atas Kristus adalah jaminan kasih Allah bagi kita. Hal itu menunjukkan kuasa doa, bagaimana suara manusia dapat mencapai telinga Allah, dan permohonan kita diterima di ruang pengadilan surga. Karena dosa, bumi telah terputus dari surga dan terasing dari persekutuannya. Tetapi Yesus telah menghubungkannya kembali dengan dunia kemuliaan. Kasih-Nya telah memeluk manusia dan menjangkau surga yang tertinggi. Cahaya yang turun dari pintu surga yang terbuka ke atas kepala juru selamat kita akan turun juga ke atas kita ketika kita berdoa memohon pertolongan untuk melawan pencobaan. Suara yang berbicara kepada Yesus berkata kepada setiap jiwa yang percaya, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Penebus kita telah membuka jalan
sehingga yang paling berdosa, yang paling membutuhkan, dapat memperoleh akses kepada Bapa. Semua orang dapat memiliki rumah di tempat kediaman yang telah Yesus sediakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penetelayanan Saudari Jehan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dosa telah menempatkan manusia di bawah kuasa kegelapan. Namun, kasih Allah tidak membiarkan manusia tetap dalam keadaan ini. Melalui Yesus Kristus, Allah memberikan penebusan dan pengampunan dosa. Inilah dasar pengharapan orang percaya bahwa di dalam Kristus kita dilepaskan dari kuasa dosa dan dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus di dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 sebagaimana ayat inti renungan malam ini berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Allah menciptakan manusia dengan martabat yang tinggi. Walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap memandang manusia sangat berharga. Bukti terbesar dari nilai manusia adalah pengorbanan Kristus di salib Kalvari. Melalui penebusan itu, manusia dapat diangkat kembali menjadi anak-anak Allah dan bahkan disebut sebagai imamat yang rajani. Itulah sebabnya Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kelepasan dari dosa atau kegelapan disediakan bagi kita melalui jasa Yesus Kristus. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, langit terbuka dan Roh Kudus, yaitu Roh Allah Bapa, turun seperti burung merpati. Pada saat itu, Allah Bapa menyatakan dari sorga bahwa Yesus adalah anak yang dikasihinya. Peristiwa ini bukan hanya tentang Yesus, tetapi juga menunjukkan bahwa melalui Kristus, manusia dapat diterima oleh Allah. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 83, paragraf 3 berkata, Ketika Kristus berlutut di tepi Sungai Yordan setelah baptisannya, langit terbuka dan Roh turun dalam bentuk burung merpati, berkilau seperti emas mengelilinginya dengan kemuliaan. Dan suara Allah dari sorga yang tertinggi terdengar berkata, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Doa Kristus bagi umat manusia telah membuka gerbang sorga, dan Bapa menjawab dengan menerima permohonan bagi umat yang telah jatuh. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus berdoa sebagai pengganti manusia dan menjadi jalan agar manusia dapat kembali kepada Bapa. Dia adalah pengantara kita. Meskipun dosa telah memutus hubungan manusia dengan Allah, melalui Yesus, jalan ke sorga kembali terbuka. Ia adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup yang menerangi dan menuntun orang yang mengasihi serta mengikutinya. Karena janji-janji Allah pasti dan teguh, tidak ada alasan bagi kita manusia untuk putus asa. Dan firman yang diucapkan kepada Yesus di Sungai Yordan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, mencakup seluruh umat manusia. Allah berbicara kepada Yesus sebagai wakil kita. Dengan segala dosa dan kelemahan kita, kita tidak dibuang sebagai sesuatu yang tidak berharga, yang dikaruniakannya kepada kita
di dalam Dia yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 6. Oleh sebab itu, melalui Yesus, kita dapat menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa dengan penuh keberanian menghampiri tahtanya. Rasul Paulus di dalam Ibrani 4 ayat 16 berkata, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Melalui pengantaran Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah Bapa yang sudah terputus dipulihkan. Sekarang, setiap orang percaya dapat datang kepada Allah melalui doa. Doa menjadi sarana bagi manusia untuk berhubungan kembali dengan Bapa yang ada di sorga. Walaupun Yesus berada di sorga, oleh Roh-Nya masih bekerja bagi kita di dunia ini, sehingga kita diterima sebagai anak-anak-Nya. Selanjutnya, Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 15 berkata, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa." Yesus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa, tetapi juga untuk membawa manusia kembali ke rumah Bapa. Ia telah membuka jalan ke sorga dan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini adalah pengharapan besar bagi umat manusia, bahwa melalui Kristus kita memiliki masa depan yang kekal bersama Allah. Rasul Yohanes di dalam Yohanes 14 ayat 2 berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, jangan tunggu dengan usaha sendiri untuk hidup suci. Datanglah kepada Allah Bapa dengan apa keadaan kita. Melalui Yesus, kita melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia dalam keadaan terpisah karena dosa. Di dalam Dia, jalan menuju Bapa kembali terbuka. Kristus bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi juga memberikan kelepasan dari dosa yang mengikat hidup kita. Terangnya menerangi langkah setiap orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Karena itu, kita tidak perlu hidup dalam keputusasaan atau perbudakan dosa lagi. Mari datang kepadanya, berjalan dalam terangnya, dan mengalami kebebasan sejati yang hanya dapat diberikan oleh kasih dan kasih karunia-Nya, yaitu Roh-Nya sendiri. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini yang merupakan nasihat yang sangat berharga agar kami dengan penuh keberanian datang kepadamu apa adanya keadaan kami, mengakui dosa-dosa dan bertobat. Hal ini hanya dapat kami lakukan oleh karena penerimaan kami akan Roh-Mu melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami datang kepadamu mengaku dosa-dosa dan bertobat. Biarlah kami senantiasa dituntun oleh Roh-Nya untuk tetap setia dan menuruti kehendak Bapa. Hidup dan karakter kami disucikan dari hari ke hari menjadi serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Mohon ampuni kami atas dosa-dosa yang kami perbuat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.